Pokoknya hindarilah makanan itu kan supaya gatalnya itu nggak makin parah. Oke, pulang nih dari dokter kan. Badan itu sampai kulitnya itu ya, sampai kayak besisik gitu, kering. Dan ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror, dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih menimpa gue. Nah, pada kali ini ada cerita dari teman kita yang bernama Dila, berasal dari Kalimantan Timur. Jadi dulu sekitar tahun 2015, waktu itu Dila masih kelas 1 SMA. Nah, keluarganya ini sempat terkena sebuah penyakit aneh, yaitu penyakit gatal-gatal yang lumayan lama gitu diderita. Awalnya keluarga mikir itu dari sumur. Dari sumur yang udah kotor, makanya kulit mereka jadi gatal-gatal tuh. Tapi semakin hari kok semakin parah. Ditambah lagi ada keganjilan yang lain. Di depan rumahnya Dila ini sering banget tuh ada telur-telur ayam tergeletak. Seakan-akan ada yang sengaja naruh itu telur. Udah diobatin tuh sakit gatal, tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi pertanyaan selanjutnya, maksud dari telur-telur ini tuh apa? Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Jadi gini bro, waktu itu keluarganya Dila nih, totalnya itu sekitar ada 5 anggota keluarga lah. Nah, mereka ini semuanya kena penyakit gatal-gatal. Di rumahnya dia itu cuma ada 5 orang, karena satu kakak ceweknya dia ini lagi kuliah tuh di Samarinda, di kota lah bisa dibilang. Jadi mereka ini berlima aja tuh di desa. Nah, soal gatal-gatal itu awalnya mereka masih pikir positif. Mungkin karena air sumurnya nih tercemar ya kan, ada apa atau apa gitu. Tapi setelah Dila pikir-pikir nih, kan gue dari lahir tuh udah pakai air sumur. Masa iya baru sekarang nih gatal-gatal? Ya kan nggak make sense. Dan keluarga pun merasa aneh. Mereka coba cek dulu nih, ya kan? Mungkin di sumur itu ada bangke lah, atau sampah, atau apalah yang menyebabkan sumur itu tercemar. Periksa nih sumur kan, dibuka, dilihat ke dalamnya, airnya bagus-bagus saja, jernih, nggak ada tanda-tanda kalau air itu tercemar. Nah, karena bingung ini gatal-gatal kulit nggak sembuh-sembuh, akhirnya mereka ke puskesmas lah nih kan, pengen minta tahu pendapat dokter. Setelah diperiksa sama dokter, nah si dokter ini bilang kalau ini kemungkinan alergi. Ya udah, dikasih tuh salep sama si dokter dan disuruh lah nih kan hindari makanan-makanan yang kemungkinan memicu alergi, kayak telur atau ayam. Pokoknya hindarilah makanan itu kan supaya gatalnya itu nggak makin parah. Oke, pulang nih dari dokter kan. Nah, singkat cerita, waktu terus berjalan nih. Harapan mereka setelah dari dokter itu dan udah ngolesin salep apa hindari makanan-makanan yang memicu alergi, gatalnya itu hilang. Tapi ternyata gak ada perubahan sama sekali. Masih aja tuh gatal-gatal. Dan aduh, merinding gue. Gatalnya itu sampai parah banget bro. Terutama di kakinya Dila. Sampai-sampai gatal itu borok, benanah kakinya Dila itu. Sakit kan kalau benanah itu, artinya udah infeksi. Sampai si Dila ini mau jalan aja gak sanggup. Nah, pada masa itu kebetulan Dila ini lagi ospek. Jadi si Dila ini baru masuk kelas 1 SMA. Nah, pada masa ospek itu Dila ini ya biasalah kan, disuruh lompat-lompat, disuruh yel-yel. Dan itu dia lakuin dalam kondisi kakinya itu lagi borok tuh. Dia pengen izin gitu ya, gak ikut ospek, tapi malu gitu loh. Takut ketahuan sama anak-anak yang lain kalau kakinya dia itu bermasalah, borokan, bisulan. Takutnya nanti malah dibully dia nih. Jadi ya walaupun sakit banget, dia tetap tahan itu dan dia tetap ikutin tuh ospeknya. Nah, di sisi lain, Dila ini punya adik. Adiknya ini nomor 3, namanya Dika. Dan Dika ini mengalami penyakit gatal-gatal juga tuh. Parah, hampir sebadan-badan. Dia masih SD waktu itu, masih bocil bro. Dan badan itu sampai kulitnya itu ya, sampai kayak besisik gitu, kering. Dan gatal luar biasa. Tapi kalau kondisi ibu, bapak, sama adiknya Dila yang nomor 4 itu cuma gatal-gatal di tangan doang, sama sedikit tuh di kaki. Tapi pada intinya ini gatal-gatal nggak bisa diremehin. Karena gatal-gatalnya itu nggak sekedar merah atau apa, ini sampai benanah. Nah, siang itu karena khawatir, ibunya Dila ini coba buat ngubungin kakaknya Dila yang pertama tuh, yang kerja di Samarinda kan, di kota.
Nah, ditelepon tuh ke si kakaknya kan, ditanyain kamu gatal-gatal juga nggak? Tapi kakaknya di Samarinda ini bilang kalau dia itu aman, gak kena gatal-gatal. Timbul pertanyaan nih, berarti mungkin emang masalahnya terjadi di rumah itu. Jadi siapapun yang tinggal di rumah itu, ya sudah, dia bakal terkena penyakit gatal-gatal itu. Nah karena kakaknya Dila yang nomor 1 ini ada di Samarinda, ya dia gak kena lah karena jauh. Nah singkat cerita, itu udah dicoba ke dokter, coba diobatin gitu lah ya. Itu udah berbulan-bulan gak sembuh-sembuh, masih aja tuh gatal-gatal. Sampai ada tetangga nih nyaranin kan, tetangga deket rumah gitulah. Dia bilang coba pakai kunyit dihalusin, dicampur minyak goreng, terus dibakar di piring seng. Sambil dibacain sholawat sama Al-Fatihah. Habis itu diolesin lah ke bagian yang gatal. Oke lah kan, akhirnya keluarga Dila cobalah saran dari tetangga dia ini. Nah setelah dipraktekin, alhamdulillah tuh bro, gatal-gatalnya berkurang. Walaupun ya masih gatal, cuma nanah sama gatal-gatalnya itu udah gak separah dulu. Ada harapan dong buat mereka. Mungkin dengan cara ini bisa sembuh. Dan mereka juga mandi air garam tuh. Dan alhamdulillahnya pelan-pelan penyakit gatal-gatal mereka ini membaik. Waktu berlalu dan masuklah Dila ini ke kelas 2 SMA. Suatu hari mamanya Dila tiba-tiba ngerasa, beliau bilang kalau kakinya itu sakit. Berasa kayak nyut-nyutan parah. Padahal nggak jatuh nggak apa. Akhirnya diperiksa lah ke dokter kan, kenapa gitu. Dan dokter pun bilang kalau kakinya ini aman-aman aja. Nah kalau menurut mamanya Dila ini yang beliau rasain adalah ini kaki berasa pegel banget. Kayak apa ya, abis dipukulin bro. Dan karena rasa pegel-pegel itu bikin susah buat tidur. Nah karena mamanya jadi susah tidur, setiap malam si Dila ini pijitin lah tuh nyokapnya kan sebelum tidur. Ya hitung-hitung sedikit meringankan rasa sakit. Singkat cerita, sampailah waktu sore. Dila mau jalan keluar nih. Ceritanya mau ngumpul lah sama teman-temannya kan, mau malam mingguan. Tapi sebelum keluar, pas dia mau pakai sendal, dia ini ngelihat ada itik. Itik apa pitik ya? Pokoknya anak ayam bro, yang kecil itu. Warnanya hitam. Badannya itu basah. Dan kelihatannya tuh kayak lagi sakit. Nah ini anak ayam warna hitam. Cuma diem aja tuh di depan pintu. Dila coba usir nih kan. Shh, gitu kan. Tapi ini anak ayam aneh. Dia cuma diem aja. Ya kan? Diusir tuh supaya ya takutnya nih anak ayam nyampah gitu loh. Ngotorin teras atau halaman lah. Tapi diusir tuh gak gerak. Padahal biasanya kalau ayam normal kita gitu-gituin doang juga udah kabur gitu kan. Tapi ini aneh. Besoknya hari Minggu, bapaknya Dila ini tiba-tiba nyetel musik nih, kenceng banget volumenya, sampai-sampai tetangga itu denger. Terus tiba-tiba nih agak siangannya, bapaknya pulang tuh dari mana tahu dia bawa telur ayam kampung. Ditanya kan, dari mana nih Pak telur? Bapaknya ini jawab, telur itu dari depan rumah. Itu bapaknya senang banget karena dia kira telur ini itu dari ayam tetangga nih yang main ke rumah terus bertelur sembarangan. Ya udah tuh telurnya diambil-ambilin. Tapi sebenarnya nggak tahu lah kebenarannya gimana. Dan kenapa seneng banget bapaknya Dila ini suka minum jamu pakai telur. Jadi langsung lah tuh telur dipakai buat dibikin jamu tuh, diminum saat itu juga. Nah besok harinya tiba-tiba bapaknya Dila nih keluar rumah. Dia dapat lagi tuh telur ayam kampung 2 biji. Dan sama di depan rumah. Ya udahlah kan masih belum curiga nih bro. Ya dia kira ini ayam tetangga bertelur sembarangan. Ya udah dia ambil itu telur, dia bagi 2 nih. Satu buat si ibu, satu lagi buat si bapak sendiri tuh. Nah, sebelum mereka berangkat kerja, mereka makan lah tuh buat sarapan kan sebelum berangkat kerja. Jadi total ada kira-kira 3 telur lah mereka temuin ya di depan rumah itu. Nah beberapa hari setelah mengkonsumsi telur itu, mamanya Dila ini makin parah sakitnya. Kakinya itu makin gak jelas rasanya. Kayak pegel, terus kayak dicucuk-cucuk gitu bro. Kayak orang habis jatuh tapi gak jatuh sama sekali. Anehnya lagi, tiap malam Jumat, mamanya Dila ini suka teriak-teriak kesakitan. Dia menggigil, dia demam tinggi tuh. Ini khusus malam Jumat aja. Kalau hari biasa itu paling kakinya doang yang sakit. Tapi setiap malam Jumat dia pasti menggigil parah. Nah imbas dari penyakit dan keanehan yang gak berhenti-berhenti ini dan yang gak tahu dari mana datangnya, alhasil bapaknya Dila ini jadi sering emosian tuh di rumah. Pokoknya emosinya tuh gak wajar bro, sampai yang kayak emosi banget, matanya merah. Apalagi kalau mamanya Dila ini lagi ngeluh-ngeluh kesakitan. Singkat cerita,
Kalau nggak salah hari itu tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan nih. Nah, Dila ini dapat tugas lah sebagai anak paskibra buat upacara bendera. Nah, sore itu sekitar jam 3 atau jam 4-an, dia udah berangkat tuh ke lapangan buat absen, buat persiapan. Nah, upacara bendera itu berlangsung abis asar sampai mau maghrib. Selama upacara, nggak tahu kenapa si Dila ini gelisah. Pikiran dia kemana-mana tuh. Nggak fokus. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak tenang aja tuh selama upacara. Nah, setelah selesai upacara, Dila sempet makan bareng nih sama anggota-anggota paskib yang lain tuh sampai malam. Nah, di sini dia keinget nih sama HP-nya. Dia langsung ambil tas, dia buka itu HP-nya dia. Pas dia buka HP-nya itu, ternyata itu tuh udah banyak banget miss call. Miss call dari Acil. Ada kali lebih dari 20 panggilan gak terjawab. Jadi Acil ini tuh adik mamanya Dila. Jadi kayak bibi gitu atau tante gitu ya. Nah, baru pengen dibales nih kan, tiba-tiba masuk lagi telepon dari Acil. Diangkatlah sama si Dila kan. Halo, dari mana sih? Kenapa ditelepon dari tadi gak angkat? Lah, kan lagi paskib. Mama kamu itu loh, nelpon Acil nangis-nangis tadi. Bapak juga ditelepon, kedengeran ngamuk marah-marah. Kamu di mana? Pulang cepat. Wah, Dila langsung keringet dingin tuh bro. Keringetan parah, jantung deg-degan nih. Posisi dia itu masih evaluasi. Jadi dia gak berani lah buat pulang duluan. Secara yang lain itu belum ada yang pulang. Di situ pengen pulang gak bisa. Akhirnya udahlah, dia doa aja tuh. Doa supaya yang di rumah itu gak kenapa-napa. Cuma gak bisa dibohongin, dia kepikiran terus nih, ya kan? Ada apa di rumah sih kok bisa sampai kayak gitu? Singkat cerita, kelar nih acara evaluasi dan makan-makan tuh. Langsung pada pulang semua dan Dila pun langsung naik motor, dia tancap gas tuh balik. Sampai di rumah, udah Isya. Dila lihat pintu rumah itu udah kebuka lebar banget dan suasananya sepi. Dia langsung lah tuh kan parkirin motor, lepas sepatu, masuk ke dalam rumah nih kan. Assalamualaikum. Tapi gak ada yang jawab. Dia cek isi rumah itu. Dia kaget bukan main. Karena gak ada siapa-siapa di situ. Sementara pintu depan nih kebuka bro. Bapaknya, ibunya, adik, pokoknya semuanya gak ada. Dia cek lagi tuh ke ruang tengah, ke ruang keluarga. Dia lihat tuh semuanya udah berantakan. Lemari pecah. Gagang sapu itu kebelah dua. Wah, pokoknya chaos tuh di dalam. Di situ dia nangis ya. Dia nangis itu. Keinget sama kata-katanya Acil yang ada di telepon. Dia pusing tuh kan. Panik juga mikirin adik-adiknya dia gimana nasibnya tuh. Masih kecil-kecil pula. Akhirnya dia coba panggil-panggilin nih ibunya kan. Siapa tahu ibunya ngumpet atau apalah kan. Dia panggil, Bu. Gak ada jawaban. Panggil lagi, Bu. Tak. Samar-samar dia ngedenger nih suara nangis. Diikutilah sama Dila suara nangis itu. Ternyata ibunya itu lagi ngumpet di kolong kasur. Dila ngelihat ibunya ngumpet di kolong. Cuma dia curiga nih. Itu ibu gua beneran apa bukan? Jadi Dila pura-pura aja gak lihat. Dia panggil lagi tuh ibunya kan. Bu. Padahal dia udah lihat tuh ibunya lagi tengkurap di bawah kasur. Tapi Dila gak tahu itu ibunya beneran apa setan. Terus akhirnya Dila ini ke kamar. Dia ganti baju dulu. Terus dia keluar lagi nih buat nyari adik-adiknya. Dia keluar rumah. Dia cari lah tuh kan di sekitaran rumah. Cari sampai akhirnya dia nemuin adik-adiknya itu lagi ada di musola. Dan ternyata mereka ini lagi main sama temen-temennya. Si Dila langsung suruh lah mereka pulang kan. Karena ternyata mereka ini udah main tuh bro dari sore. Jadi belum sempat pulang ke rumah. Dalam hati Dila, alhamdulillah kan. Adik-adiknya ini gak perlu ngelihat chaos yang ada di rumah itu. Suruh lah tuh pulang dek. Ganti baju, mandi, cuci kaki, apalah. Serah. Terus dikasih pesen lagi nih. Pokoknya jangan main lagi di rumah. Ibu lagi sakit, lagi di kamar, gak usah diganggu. Ya udah, adik-adiknya itu nurut juga. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah. Cuma mereka ini masih belum ketemu sama bapaknya. Bapaknya ini di mana nggak tahu. Ya udah akhirnya pulang. Dila masuk ke kamar, adik-adiknya pun masuk ke kamar. Dila tidur nih. Tidur, antara tidur tapi nggak bisa tidur. Karena masih kepikiran soal tadi, dia nangis aja tuh. Sementara bapaknya ini masih belum ada tanda-tanda pulang. Nah, beberapa hari kemudian, tepatnya itu Minggu pagi, bapaknya Dila akhirnya pulang nih. Dia pulang tuh dari kemarin.
Nah, di minggu pagi ini si bapaknya Dila ini nyetel musik lagi bro. Yang kenceng lagi. Mungkin kebiasaan dia kalau lagi libur. Semakin hari, orang-orang di rumah itu bawaannya pengen marah terus. Emosian terus. Sementara bapaknya itu udah jadi jarang sholat. Udah gak pernah ngaji. Wah, ibadahnya jadi berantakan deh. Pokoknya semenjak ibunya itu sakit demam tinggi, suka nangis-nangis, teriak-teriak gak jelas, suasana rumah itu jadi kacau. Nah, pada satu waktu, ibunya Dila ini cerita ke temennya yang katanya itu bisa. Bisa dalam artian itu bisa melihat apa yang tidak kita mengerti lah. Nah, kata temen ibunya Dila ini, ibunya Dila ini kena guna-guna. Di situ ibunya Dila nggak expect, dia kaget tuh. Dan dia langsung nyangka ini kayaknya perbuatan tetangga sebelah. Dia curiga tuh sama tetangganya sendiri. Akhirnya dipanggil nih orang pinter kenalan bapaknya buat coba ngobatin si ibu. Sekaligus ya diruqyah gitulah. Dan selama proses ruqyah itu, wah, ini ibunya Dila teriak-teriak kesakitan tuh. Dan muntah-muntah tuh. Muntahannya pun itu keluar paku sama beling. Nah, setelah proses ruqyah itu, si orang pintar ini bilang kalau mamahnya Dila ini ada yang ngirim guna-guna. Bener kata tetangga itu bro. Pokoknya ini orang gak suka lah sama keluarganya Dila. Makanya sekalian dia kirim tuh penyakit. Cuma si orang pintar ini gak bisa lihat siapa yang ngirimin. Dia cuma bisa ngobatin aja nih. Ya udah, diobatin ibunya Dila ini. Dan masuk ke malam Jumat berikutnya. Yang dimana kalau biasanya tuh ibunya Dila suka teriak-teriak. Sekarang udah enggak. Cuma kaki beliau ini masih berasa sakit. Di sisi lain, emosi bapaknya ini udah agak berkurang. Udah mulai stabil dan udah mulai rajin sholat lagi tuh. Karena gimana ya, bapaknya ini ya anaknya kecil-kecil. Terus ada perempuan juga. Ya dialah jadi tameng buat rumah itu. Dia harus perbaiki ibadah dia. Setelah diruqyah itu, rumah mulai berasa lebih tenang. Tapi ya wajar lah nama manusia ya. Masih penasaran nih, siapa sih yang udah ngirim itu santet? Sampai satu hari nih bro. Ada satu tetangga yang bisa dibilang dia itu jarang banget namu. Tahu-tahu datang. Sebut aja namanya Bu Tuti nih. Datang dia bilangnya pengen jenguk ibunya Dila. Dan di situ agak aneh karena ibunya ini gak pernah cerita apa-apa gitu loh ke tetangga. Paling cerita ke temennya doang tuh yang kenalin ke orang pinter gitu kan. Tapi buat cerita sama tetangga gak pernah. Dan emang keluarganya Dila ini terkenal sebagai keluarga yang gak tertutup gitu loh. Gak suka ngebicarain atau ngebagiin masalah ke orang luar. Dateng lah Bu Tuti itu. Dia bilang, Assalamualaikum. Ibu Dila sakit ya? Kok jarang keluar rumah? Saya lihat. Waalaikumsalam. Iya nih bule. Kaki rasanya seperti diikat. Sakit banget. Loh, sampean tahu dari mana? Oh, kan sampean jarang keluar rumah. Ini saya mau kasih makanan. Tadi masak banyak di rumah. Makasih loh. Tumbenan nih. Kok jadi seperti nyogok ketua RT ya? Ya enggak lah, kan saingan. Bapak juga mau nyalon jadi RT. nggak dengar itu. Ibunya Dila ini langsung kaget. Begitupun si Dila, bapaknya nyalon jadi RT, kok tiba-tiba nggak ada sounding dulu nih. Nah di situ Bu Lek Tuti cuma tawa aja. Apalah Bapak Dila ini. Lihat aja nanti siapa yang menang. Ya udah ya, saya mau pulang dulu. Mau antar makanan ke rumah mbahnya Sinta. Mari, assalamualaikum. Udah, setelah si Bu Lek Tuti itu pergi, suasana rumah itu mendadak jadi hening. Pikiran Dila langsung kemana-mana tuh. Dia jadi curiga banget kalau Bu Tuti lah nih dalangnya yang udah ngirimin santet. Terutama setelah dia kok tahu keadaan ibunya. Dan di situ ada kekhawatiran nih sama makanan yang dibawain sama Bu Tuti. Takutnya di makanan itu ada sesuatu. Jadi Dila larang maknya buat makan itu, dibuang tuh makanan. Singkat cerita, tahun berlalu, Dila sekarang udah masuk kelas 3 SMA. Dan meskipun udah 2 tahun berlalu, kekhawatiran tetap ada. Terutama karena ibunya ini kondisinya makin kurus dan makin sulit buat jalan. Tapi mereka ini tetap usaha. Tetap sholat tahajud, tetap ngaji, tetap doa. Seperti yang disaranin teman bapaknya tuh. Sampai satu hari, kejadian yang sama muncul lagi. Ada anak ayam warna hitam muncul di depan rumah.
Persis kayak waktu itu Dila kelas 2 SMA. Dila ini posisinya lagi duduk di ayunan di depan teras itu. Dan si ayam itik itu kondisi kayak dulu, cuma diem aja. Kayak sakit, langsung takut lah Dila nih kan. Karena seingat dia, sebelum ibunya sakit, anak ayam ini muncul. Nah sekarang anak ayam ini muncul lagi, berarti ada pertanda apa nih? Akhirnya Dila masuk tuh ke dalam rumah. Dan di situ dia udah cemas banget. Pokoknya dia doa lah di situ supaya gak terjadi apa yang dia bayangin nih. Hari-hari berlalu setelah ngeliat anak ayam itu. Dan suasana rumah sekarang jadi mencekam lagi. Ibunya sakit parah lagi. Teriak-teriak bukan hanya di hari malam Jumat doang. Tapi sekarang hampir setiap hari. Badannya makin kurus. Dia muntah-muntah, dia menggigil. Lagi-lagi keluarga Dila ini manggil teman bapaknya yang dianggap sebagai orang pintar itu. Dan sama seperti sebelumnya, kata si orang pintar ini, ibunya Dila ini kena guna-guna. Orang pintar ini cuma nyaranin supaya keluarganya Dila ini memperkuat ibadah. Keanehan mulai muncul lagi. Satu pagi, pas buka pintu, Dila ini ngeliat anak ayam itu lagi. Anak ayam warna hitam, cuma diem aja tuh di depan rumah. Diusir lah anak ayam ini kan. Dan ternyata anak ayam ini itu disertai sama 2 butir telur ayam. Anak ayam kok bertelur? Make sense kan? Dan telur ini aneh. Biasanya kan telur ayam kampung itu putih kecil gitu kan. Tapi telur yang mereka temuin ini telur yang gede-gede itu yang warna coklat yang biasa. Kayak telur ayam potong. Sekarang bapaknya gak kayak sebelumnya nih. Telur itu diambil, dibuang. Dan anak ayamnya juga tuh dibuang ke parit deket rumah. Tapi setelah itu makin ada lagi nih kejanggalan-kejanggalan. Jadi sorenya setelah bapaknya Dila ini pulang kerja, dia ini nemuin telur ayam lagi nih deket sendal. Bapaknya Dila ini ngerasa kalau ini tuh telur yang sama atau mungkin yang baru gitu ya. Dia buang lagi tuh ke dalam parit. Dia pastiin kalau telurnya itu gak bakal muncul lagi. Besoknya ternyata telur ini ada lagi. Dan kali ini ada di 3 tempat berbeda. Pertama di jalan, tempat bapaknya biasa parkir motor. Terus di bawah keset. Terus di tempat sendal. Di sini bapaknya marah lah. Apaan maksudnya nih? Ini telur dibuang datang lagi, dibuang datang lagi. Nah ketika bapaknya ini mau buang lagi telur, tiba-tiba suaminya si Bu Tuti tuh, sebutnya namanya Pak Le lah, muncul nih, datang. Dia nanya, kenapa telurnya dibuang Pak? Pak Le, kirain siapa? Tak apa-apa, ini telurnya busuk. Masa sih? Saya lihat itu masih segar. Enak itu kalau digoreng. Iya, tapi sayang, ini bukan rezeki. Jadi dibuang saja. Singkat cerita, setelah ngebuang telur dan balik ke rumah, bapaknya cerita soal kejadian tadi ke keluarganya tuh. Dan setelah diceritain seperti itu, suasana kembali tegang. Mereka mulai ngerasa kalau ada sesuatu yang gak beres, terutama setelah kedatangannya Bu Le Tuti sama suaminya itu. Mungkin mereka berdua ini ada kaitannya sama apa yang terjadi di rumah itu. Seiring berjalannya waktu, situasi makin mencekam. Setiap hari, hampir selama 2 minggu berturut-turut, telur ayam itu terus-terusan muncul di berbagai tempat di rumah itu. Depan pintu, di bawah keset, termasuk di tempat nyimpen barang yang ada di motor. Nah suatu malam, bapak sama ibunya Dila ini pergilah ke toko obat yang agak jauh dari rumah. Sebelumnya Dila disuruh nih buat masukin motor ke garasi. Jadi bapak sama ibunya ini pergi gak bawa motor nih bro. Mereka naik angkutan lain. Oke kan? Dipesenin kayak gitu, Dila ini sempat teralihkan sama pesan BBM. Lagi seru banget nih bro, lagi main BBM sama temen-temennya. Pada tahu BBM gak? Dia lupa nih masukin motor. Dan dia baru masukin motor itu setelah bapak sama ibunya pulang. Oke lah, dia mau masukin motor nih ya. Dia duduk di motor, cek. Lah kuncinya mana gitu kan. Lupa bawa kunci. Akhirnya dia masuk lagi tuh ke dalam rumah. Buat apa? Ngambil kunci motor. Setelah ambil kunci, dia balik lagi tuh ke motornya. Dia nyalain. Baru masukin kunci ke lubang kunci. Cek. Dia ngelihat di tempat penyimpanan barang di motor gitu, kayak kantong motor gitulah. Itu ada 2 telur di sebelah kiri dan 1 telur di sebelah kanan. Wah ngeliat telur. Nangis Dila langsung. Takut dia masuk ke dalam rumah sambil teriak-teriak bro. Takut ada telur di motor. Ibunya sampai kaget gitu. Kenapa istighfar.
Tetap aja tuh si Dila, ada telur bu di motor, ada telur. Oke lah, keluar nih bapaknya, ya kan, buat meriksa. Dan di sini kejanggalan luar biasa. Tadinya telur itu cuma ada di motor. Nah, ketika bapaknya ini keluar, telur itu jadi banyak bro di mana-mana. Ada di kursi teras depan, lagi-lagi di bawah keset, dan telur banyak nih berderet di jalan masuk mau ke garasi. Sontak ini ngebuat Dila sama keluarganya makin ketakutan dong. Mereka nggak tahu nih mau ngapain selain ya ayolah kita doa aja deh supaya kita selamat gitu, kita baca ayat kursi. Akhirnya ditelepon lagi tuh si orang pintar teman bapaknya Dila. Dan orang pintar itu datang lumayan cepet. Dia suruh keluarga Dila itu buang telur-telur yang kamu temuin, tapi hati-hati buangnya. Telur-telur itu harus dibuang pakai kantong plastik dan jangan sentuh telur itu secara langsung. Nggak boleh kena kulit nih telur bro. Artinya ya mungkin lo harus pakai sarung tangan atau apalah. Yang penting jangan pegang langsung. Nah, setelah telur-telur itu dimasukin ke dalam kantong plastik terus dibuang, orang pinter ini ngebaca doa nih buat mastiin kalau semuanya udah aman. Singkat cerita, besok harinya di sekolah, Dila ceritain lah soal kejadian yang udah nimpa keluarganya dia. Ceritain tuh ke teman-temannya. Dan cerita ini ngebuat suasana kelas itu jadi heboh. Mereka jadi penasaran nih sama ceritanya Dila. Nah, sewaktu Dila lagi serius cerita kayak gini, temen dia nih yang sebut aja namanya Bella ngomong kalau ceritanya Dila ini mirip sama pengalaman mamahnya yang dulu ngalamin hal serupa. Jadi Bella ini mamahnya dulu pernah ngalamin juga. Kaget dong dia ngedenger ceritanya Bella. Bella cerita kalau mamanya itu juga pernah ngalamin kejadian dengan telur. Cuma telurnya itu pecah. Dan di situ mamanya Bella ini lumpuh seumur hidup. Di situ Dila jadi penasaran dong. Mungkin Bella ini punya solusi. Gimana cara ngehentiin kegilaan ini? Akhirnya Bella nyaranin supaya Dila sama keluarganya ini dibawa ke rumah Pak D-nya. Yang konon Pak D-nya Bella ini, dia bisa ngelihat siapa nih yang udah ngirimin santet. Gak pakai mikir panjang, pulang sekolah langsung berangkat tuh ke rumah Pak D-nya Bella. Cuma sebelum itu, Dila cerita dulu nih ke ibunya. Kalau dia mau pergi nih ke rumah Pak D-nya Bella itu. Dia ceritalah kalau Pak D-nya Bella ini mungkin adalah solusi buat keluarga kita. Awalnya ibunya Dila ini ragu gitu. Tapi udahlah dia izinin Dila ini pergi. Sore itu Dila pergi ke rumahnya Bella. Dan sampai di sana, bener kata Bella. Dila lihat pakai mata kepala dia sendiri itu ibunya Bella. Itu udah lumpuh bro. Gak bisa gerak ditambah gak bisa ngomong. Cuma rebahan aja tuh depan TV. Ngelihat kondisi mamanya Bella itu jujur aja agak kasihan. Setelah itu pas Bella udah siap, berangkatlah mereka berdua ini ke rumahnya si Pak D. Di perjalanan OTW ke rumahnya Pak D, Dila baru ingat kalau dia ini mesti bawa satu benda, kopi hitam, sesuai sama arahannya Bella. Ya udah, mampirlah nih ke warung kan buat beli itu kopi hitam sama gula. Habis itu lanjut nih ke rumahnya si Pak D. Singkat cerita sampai di rumahnya Pak D, langsung disambut lah. Ternyata Pak D ini orangnya lumayan ramah lah. Dikasih itu kopi hitam yang tadi udah dibeli. Sambil mereka ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol itu, Pak D ngerti masalahnya di mana. Mulailah beliau nih ngelakuin semacam ritual. Beliau baca doa. Entah apa yang beliau lakuin, tapi pada intinya beliau ini ngecek, nyari tahu hal-hal apa nih yang mengganggu keluarganya Dila. Sebenarnya harapan Dila itu supaya Pak D-nya ini bisa nyembuhin keluarganya gitu kan, terutama ibunya tuh. Tapi Pak D-nya ini bilang kalau saya itu gak bisa nyembuhin, tapi saya bisa ngelihat siapa orang yang udah ngirimin santet ini ke keluarga kamu. Habis ngomong gitu Pak D ini berdiri. Dia ke dapur tuh ngambil air sama satu kris kecil. Habis itu dia balik lagi terus dia duduk. Nah dia masukin tuh kris dalam air. Gak lama kemudian dia bilang kalau yang ngelakuin guna-guna ini bukan orang Jawa. Dan keluarga kalian itu kena dari orang yang sama. Kaget tuh Dila. Karena awalnya dia kira itu Bu Tuti. Ternyata bukan. Karena Bu Tuti itu orang Jawa. Sedangkan si Pak D ini bilang kalau bukan orang Jawa. Dan Dila sama Bella ini kena dari satu orang yang sama. Jadi orang Banjar ya Pak D? Ya betul. Orang yang kalian pikirkan itu benar. Siapa Bella? Orang Banjar di depan rumahmu? Iya, kamu gak tahu. Itu orang yang biasa cuci motor di depan rumahku. Dia yang ngelakuin guna-guna.
Dila kaget bukan main di situ. Ternyata dia ini sepupu dari tetangganya Dila, teman kecil yang udah pindah. Orang itu sempat ke rumah dan terakhir bilang sakit tapi udah sembuh sekarang. Dan Pak D pun ngejelasin lagi. Iya betul. Orang itu cuma mau buang penyakitnya. Dalam pesugihan, mereka bisa memindahkan penyakit ke orang lain dengan media telur. Telur-telur itu sengaja dikirim oleh makhluk halus supaya pecah dan ngasih efek buruk. Kalau telur yang di motor masuk ke dalam rumah dan tidak dibuang sebelum matahari terbit, efeknya bisa parah, seperti perut membesar sampai meledak. Waduh, Dila panik dong kan. Terus mesti gimana nih Pak D ya? Ini gimana nih nasib keluarga gua? Tapi Pak D itu nenangin. Saya sudah kembalikan semuanya. Sudah saya tanam pohon besar depan rumah kalian buat nutup kiriman itu. Ikatan yang mengikat Ibu Bella juga sudah saya lepas. Jadi dia bisa ngomong lagi. Kiriman telur itu sudah saya buang. Jejaknya juga sudah saya hapus. Wah, Dila sama Bella bersyukur bukan main di situ. Walaupun ya mamanya Bella ini udah gak bisa sembuh total lagi. Tapi setidaknya gangguan-gangguan itu udah hilang. Untungnya si Dila ini ngerti cara nanganin telur-telur itu. Walaupun sebenarnya gak ngerti gitu lah. Mungkin berdasarkan insting aja. Tapi untungnya dia nanganin telurnya itu bener. Nanti kelihatan bagaimana kelanjutannya. Maaf untuk mama kamu Bella. Saya nggak bisa sembuhin total. Tapi setidaknya dia bisa ngomong lagi. Setelah itu Dila sama Bella ucapin terima kasih lah buat si Pak D. Dan mereka pulang nih. Mereka pamit pulang tapi perasaan udah lega. Cuma ada sedikit was-was soal apa nih yang bakal kejadian selanjutnya. Apakah yang ngirim itu bakal marah atau gimana? Nah, singkat cerita, seminggu kemudian Bella kasih kabar kalau bener mamanya udah sembuh. Udah bisa ngomong lagi. Jadi mamanya Bella ini dibuat gak bisa ngomong karena dulu pernah nih ada omongan mamanya Bella itu pernah ngebuat si orang yang ngirim santet ini tersinggung. Waktu berlalu ada satu berita yang ngebuat heboh. Ternyata orang yang udah ngelakuin guna-guna atau santet itu udah meninggal. Gak lama kemudian suaminya pun ikut meninggal. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah itu adalah akhir dari semuanya? Atau adakah pengirim yang lain? Oke teman-teman, itulah tadi cerita santet telur. Dimana gue baru tahu ada orang mengirimkan media santet lewat telur. Mungkin kalau kalian ada yang mau berbagi pengalaman yang sama atau apa, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian ketinggalan cerita-cerita host selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.